Ya, sekarang hari ini kita belajar tentang dosa. Nah, dosa itu apa? Dosa itu sekarang kita baca dari 1 Yohanes 3 ayat 4 ya. 1 Yohanes 3 ayat 4 itu ditulis, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, ini salah satu definisi dosa. Tapi kalau arti dosa dari Alkitab aslinya itu artinya missing the mark. Jadi kayak meleset dari sasaran. Itu kita bisa ngelihat dari Roma 3 ayat 10 sampai 12. Kamu mau baca? Atau kamu cuma catat aja dan nanti kamu ya. Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Oke, ini seperti kita bisa ngelihat. Kamu kan tahu kalau firman Tuhan itu lantas di footnote di bawah dibilangin kan, itu ada dari Mazmur 14, Mazmur 53. Jadi ini emang dia mengutip dari Perjanjian Lama. Jadi di sini dikatakan semua orang telah menyeleweng. Menyeleweng itu kan jadi meleset dari sasaran kan. Jadi maksudnya tuh orang berdosa itu seperti itu. Sasarannya apa? Sasarannya itu standar Tuhan ya, hukum Allah. Sekarang kita melihat asal mula dosa. Asal mula dosa itu ini dari Perjanjian Lama. Kita lihat di Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Yesaya 14 pasal 14 pasal 14 ayat 12 sampai 15. Oke, ini saya yang baca, kita gantian aja deh ya. Oke. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Di tempat lain di Alkitab kan banyak ini ya. Jadi ada yang Alkitab yang macam-macam, tapi di sini dibilangnya bintang timur putra fajar. Kalau di tempat yang Alkitab lain dibilangnya itu Lucifer. Lucifer itu adalah pemimpin malaikat. Pemimpin malaikat yang tentang puji-pujian dan penyembahan. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Jadi Lucifer itu malaikat yang top,
Tapi akhirnya dia malahan mau menyamai Tuhan. Di sini kan kita lihat berapa kali aku hendak. Jadi ya dia terus ya. Nah, emang kita dibilang Tuhan mau kita menjadi seperti Kristus, tapi kita tidak menyamai, kita nggak pantas kalau kita mau menyamai Tuhan, mau sederajat dengan Tuhan ya. Nah, jadi di situ kita lihat, makanya dia dilemparkan dari sorga. Kalau kamu mau tahu itu ada di Wahyu 12. Kamu mau baca? Wahyu gampang nyarinya, kan paling belakang ya. Wahyu 12. Wahyu 12. Ayat mulai ayat 3 ya. 3 sama 4. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padang yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Oke, sekarang kita lompat ke ayat 9. Oke, kamu bisa terusin. Lalu malaikat yang kelima. Oh, yang ke-9. Wahyu 12 ayat 9. Wahyu 12. Yang tadi itu, tapi sekarang kita loncat ke ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Ya, di sini kita lihat, makanya ini cerita tentang Lucifer lagi. Nah, kita kalau baca firman Tuhan, kita selalu kenal 3 malaikat yang pemimpin-pemimpin. Satu Gabriel yang suka kasih pesan. Michael yang buat perang. Lantas sama ini kan Lucifer. Makanya si Lucifer bawa anak buahnya cuma sepertiga kan. Makanya orang-orang sering bilang, oh kita nggak usah takut sama setan. Sebab malaikat yang menjaga kita, malaikat tuh yang masih benar itu 2 kali lebih banyak daripada setan-setan kan. Sebab Lucifer cuma sepertiga, ini cuma orang-orang, makanya sering ngomong masih lebih banyak malaikat dari setan. Jadi sekarang bagaimana dosa itu masuk ke dunia? Itu melalui Adam, sebab Adam kan makan buah itu ya. Sekarang kita coba baca dari Genesis ayat 1, pasal 1 ayat 26 ya. Genesis pasal 1 ayat 26. Pasal 1 ayat 26. Oke, saya yang baca. Oke, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi waktu kita diciptakan Allah, itu kita diciptakan serupa dengan gambar dan rupa Allah. Apa artinya itu? Kita tahu Allah itu spirit, ya, roh.
Jadi Ya. makanya kita itu adalah roh. Orang kan bilang kita itu sebetulnya spiritual being yang mempunyai jiwa dan di dalam tubuh. Tapi yang penting tuh kita spiritual being. Dan salah satu karakter dari spiritual being itu adalah mempunyai free will. Kita mempunyai kebebasan memilih. Makanya waktu Tuhan bilang ke Adam, semua pohon boleh dimakan, tapi pohon pengetahuan baik dan yang jahat jangan engkau makan, itu kan. Tapi tetap dia tuh punya free will, dia bisa melakukan apa yang dia mau. Nah Tuhan kan bilang, kalau kamu makan itu buah, pasti engkau mati. Nah dia makan itu buah, tapi kita ngelihat kan dia tetap bisa jalan, bisa semua, masih hidup sampai berapa tahun? 900 atau apa ya waktu itu kan ditulis di sini kan? Ya. Nah, jadi yang mati itu roh. Jadi di dalam pengertian Tuhan, Alkitab, kita tuh kalau hidup itu kok kita ada roh Allah. Ini kita bisa baca dari tadi Kejadian 2 ayat 7. Kita lihat 2 ayat 7. Saya baca. Ya, sure. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kita baru dibilang makhluk yang hidup kalau kita ada nafas Tuhan, yaitu roh Tuhan yang Tuhan hembuskan. Jadi waktu Tuhan bilang kamu pasti mati, itu hari juga roh Tuhan hilang, keluar dari Adam, makanya dia mati. Jadi kalau kamu mau baca lagi, ini coba kita buka sama-sama di Ayub. Di Ayub. Ayub itu sebelum Mazmur. Ya, nah di sini kan dibilang di Mazmur ayat 33, pasal 33 ayat 4. Mazmur? No, Ayub itu sebelum Mazmur. Ya. Itu Ayub pasal 33 ayat 4. Saya yang baca ya. Kamu udah dapat kan? Sudah. Ya. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas, tadi nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi kalau kita tidak ada roh Allah, berarti kita itu mati. Walaupun kita masih bergerak, masih semua. Nah, kalau kita satu lembar sesudahnya, itu di Ayub 34, ayat 14 dan 15. Tolong baca. 14 dan 15. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Sebentar. Ini kan Ayub 34 ya. 34 ya. Salah saya maaf. Oke. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Ya. Jadi makanya Tuhan waktu bilang mati, emang benar mati. Tapi di mata kita kayaknya nggak mati. Tapi untuk Tuhan tuh kalau kita nggak ada roh Tuhan, kita mati ya. Jadi kita melihat akibat dosa nomor 1, roh kita mati. Tapi antara roh, jiwa, dan tubuh itu sangat erat ya. Makanya rohnya mati, tapi jiwa kita juga jadi malu, jadi takut, jadi hilang damai sejahtera kita. Lantas apa itu juga sekarang kalau kita lihat di dunia ini, moral-moral manusia banyak yang bejat. Itu soul kita dan tubuh kita, ya kita kan banyak yang, jadi sekarang ada penyakit di dunia. Dan apa itu, dan semua orang kan mati, nanti suatu hari pasti mati gitu kan.
Jadi itu akibat dari dosa. Sekarang kita akan mikir, lo yang dosa Adam, ngapa kok kita kayak kok juga jadi berdosa kan? Nah itu kita baca dari Roma 5 ayat 12. Roma 5 Roma itu sesudah kisah para rasul. Jadi sesudah Yohanes, Injil yang terakhir, lantas ada para rasul, kisah para rasul, lantas Roma. Kalau di saya kira-kira halaman 194. Oh iya, iya. Ya, sudah menemukan Roma ya. Roma 5 Roma 5 ayat 12. Ayat 12. Yes. Adam dan Kristus. Ya, tolong baca. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, jadi kita tuh dilahirkan kan kita dilahirkan dari Adam. Ya. Kita semua turunan Adam. Jadi kita semua itu kan yang kita mempunyai karakter yang sama dengan Adam. Jadi pasti kita semua adalah manusia berdosa. Sekarang kita ngelihat, dan kita juga bisa ngelihat ini, kamu nggak usah, ini di Mazmur 51 ayat 7. Bahwa kita ditulis diperanakan dalam dosa. Makanya kita kan lihat anak kecil tuh, kalau nggak benar nakal itu nggak usah diajarin bisa. Tapi buat jadi anak yang baik, kita harus ajarin. Sebab emang kita itu udah dilahirkan dengan adanya dosa gitu ya. Sekarang ada 3 macam dosa. Emang orang yang saya lihat tuh golongan 3 macam yang besar gitu dari dosa. Yang pertama itu dosa commission. Dosa commission itu dosa karena kita melanggar ya, kita melakukan kejahatan. Jadi kan Tuhan bilang jangan membunuh, jangan mencuri, itu dosa commission, kita melakukan kejahatan. Ada lagi dosa yang kedua tuh dosa omission. Omission itu kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Kita baca di Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4, Yakobus itu sesudah Ibrani. Yakobus 4 ayat 17. Yakobus kalau di saya tuh halaman 291, nggak tahu sama kamu sama nggak, Perjanjian Baru. Itu 291. Jadi kalau kita ngelihat dari Wahyu, sebelumnya dari Yudas, ada Yohanes, ada Petrus, lantas Yakobus. Kalau kita dari belakang. Oke, ya. Yakobus 4 ayat 17. Oh enggak bisa menemukan Yakobus, Yohanes, yes. Ya, sekarang Yakobusnya, Yakobus pasal 4. Sebentar ini belum bisa dapat. Oh nggak apa-apa, tenang aja. Kan kamu ada kan kayak isi Alkitab kan? Ya. Nah itu kamu kan bisa melihat kan? Jadi Ya. Sesudah Yakobus 5:22. oh kamu jadi halamannya lain. Ini pakai bahasa Inggris. Oh Kalau bahasa Inggris kalau ya
Yakobus sudah dapat? 4 ayat 17. 4 ayat 17 ya. Ya, tolong baca. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, jadi di sini nih kita ngelihat bahwa yang satu karena melakukan kejahatan, yang kedua tidak melakukan kehendak Tuhan. Ya, kita kalau kamu baca di Matius 25, situ Tuhan memberikan perumpamaan-perumpamaan. Salah satunya ada perumpamaan tentang penghakiman terakhir. Tahu nggak, yang Tuhan tuh memisahkan antara domba dan antara kambing. Cerita tentang itu. Nah, kan salahnya kambing itu bahwa Tuhan bilang waktu aku sakit engkau tidak datang, aku di penjara. Jadi orangnya itu males tahu sebetulnya mereka tahu melakukan yang baik, apa yang baik, tapi mereka tidak melakukannya. Ya. Jadi yang paling penting juga tentang mengampuni. Kan Tuhan bilang kita harus mengampuni. Tapi banyak orang yang tidak mau mengampuni orang, kan. Jadi ini dia kan nggak membunuh, nggak apa, tapi dia tidak melakukan kehendak Tuhan, ya, kalau omission itu. Nah, yang ketiga itu namanya dosa iniquity. Iniquity, kalau saya lihat tuh iniquity, contoh yang paling sering dipakai itu di Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Ini ayat paling sering dipakai di orang make, ya. Udah dapat kamu? Belum. Oke. 21. Saya baca, ya. Ini bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi saya melihat ini kan dia bukannya berbuat jahat, dia berbuat kelihatannya baik, kan mengadakan mujizat, menyembuhkan orang, dan dia juga nggak males, bukannya dia nggak melakukan apa-apa. Tapi Tuhan di sini bilang, nyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, itu kejahatan yang dari dalam hati. Jadi kita melihat, kelihatannya mereka melakukan kebaikan, tapi motivasi mereka itu lain. Jadi mereka kan jadi kayak banyak orang kayak lihat dukun-dukun juga bisa bikin kesembuhan, bisa apa. Tapi banyak orang juga zaman sekarang, orang itu memakai nama Tuhan, berbuat mujizat, tapi sebetulnya untuk kadang-kadang buat mereka sendiri. Kan banyak kan orang kan untuk jadi buat dapat kredit, dapat glory, kadang-kadang juga bisa menghasilkan uang banyak kan orang sama miracle. Sebab kalau kita ngelihat ini juga di Matius 24 ayat 24, Matius 24 ayat 24.
Ya, tolong baca. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang itu. Ya, jadi ini kita lihat bahwa orang bisa ngomong pakai nama Tuhan, tapi sebetulnya Tuhan bilang, saya tidak pernah mengenal engkau. Sebab malaikat pun bisa menyamar sebagai, maksud saya setan pun dapat menyamar sebagai malaikat terang, ya kan? Jadi makanya kita juga lihat banyak dukun-dukun yang kita bingung, mereka juga bisa. Makanya orang kan suka bilang, kadang-kadang ke dukun lebih gampang, asal ngasih uang kita dapat apa yang kita minta kan. Kalau dengan Tuhan, kita tuh mesti punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dan Tuhan yang memberkati kita. Jadi di sini kita lihat, jadi iniquity itu lebih banyak dalam. Jadi motivasi yang tidak baik, atau penipu, atau dalam hatinya ada kejahatan. Sebab kok kita balik lagi tadi di Matius lagi, di Matius 5 ayat 22. Atau mulai baca dari 21 aja, 21. Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Terus 22. Tetapi aku berkata kepadamu, yang orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agung, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau mengingatkan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan. Oke, lantas sekarang kamu lompat ke 27. Cuma ya 27 dan 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hati. Oke, jadi di sini Tuhan bilang bahwa dalam hati aja kita udah pikiran yang nggak benar, kita marah, lantas udah menginginkan seksual, itu Tuhan Yesus mengatakan itu sudah berdosa. Jadi kita ngeliat tuh beda, iniquity itu lebih dari dalam hatinya. Jadi, nah sekarang sesudah kita baca ada 3 macam dosa, emang kita tahu kita tuh pasti ya nggak pernah bunuh orang sih, nggak pernah. Tapi marah sama orang, I don't know, kalau saya ya, apalagi dulu sering banget sih. Tapi apa itu jadi? Saya juga. I know. Kalau kerja stres, itu langsung marah. Iya. Dulu saya tuh kalau marah sama orang, saking marahnya itu kepingin bales sampai nggak bisa tidur. Oh. Sampai, waduh, emang Ya. saya adatnya keras. Tapi makanya untungnya sekarang udah dalam Tuhan, emang belum sempurna, tapi ya jauh mendingan dibandingin dulu lah. And sudah bisa tidur, nggak sampai. Saya juga mencoba. Iya. Karena kalau di kerjaan ya, saya kan punya banyak orang di bawah saya. Dan orang-orang itu ada yang malas, ada yang rajin. Terus kalau kerjaan belum selesai, saya jadi marah. Gitu. I know. Dan saya kalau marah, nggak mikir perasaan orang. Apa yang saya lihat itu saya keluarkan. Iya. Jadi kamu ini ya, kamu tuh gemes lihat orang males lihat. Iya.
Iya. Dan saya sekarang mencoba nggak berubah seperti itu lah. Iya. Tapi Kasihan juga benar. iya, terutama pokoknya kita tuh mau diperbaharui ya, kita mau berbuah gitu ya, kita Ya, ya. itu yang penting. Emang belum sampai tapi udah ada kemajuan lah. Saya juga gitu. Jadi kalau Ya, sedikit. I know, makanya apa itu? Ya kalau dulu saya kalau ada orang berbuat jahat sama saya, jangankan cuma mangkel, rasanya mau bales, mau apa. Tapi tambah lama tambah bagus, tambah lama nggak bales. Lantas nggak mangkel. Jadi ya dikit-dikit kita maju. Nah, dan ya sekarang kesimpulannya dari adanya 3 dosa itu, kan kita bisa mengakui bahwa kita sebetulnya emang benar-benar orang berdosa, kan? Nah, the reason ada orang yang juga bilang apa itu, ada orang, pokoknya kita berbuat baik, kan banyak kan? Sebab dulu papa saya waktu dia belum Kristen, akhirnya dia Kristen, tapi waktu dia belum Kristen dia bilang nomor 1 tuh berbuat baik. Banyak orang ngaku Kristen tapi penipu, mendingan kita yang nggak Kristen tapi nggak menipu, nggak apa-apa. Yang itu dulu perkataan papa saya tuh sering ngomong gitu. Lantas papa saya dulu sering juga bilang dia tuh banyak orang Kristen tuh batu sandungan. Kalau malah ngaku-ngaku Kristen tuh mesti hati-hati kita, sebab dia ada something di belakang yang dia mau berbuat. Tapi sekarang emang benar banyak orang yang baik, tapi coba kita baca di Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64. Yesaya itu kejadian ya? No, itu perjanjian lama. Yesaya itu di perjanjian lama, itu sesudah Mazmur, sesudah pengkhotbah, itu dia nabi yang terbesar. Yang nabi besar kan Yesaya, Jeremia, Yehezkiel. Ya, Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 60. Sudah dapat belum? Ya. Oke, saya baca deh ya ini, sebab saya cuma baca atasnya aja. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi ini bilang kesalehan itu kan perbuatan baik. Ya. Tapi tetap sebab kita itu kotor, jadi pikiran kita kotor, hati kita kotor. Jadi walaupun kita berbuat baik, tapi di mata Tuhan itu tetap kesalahan kami seperti kain kotor. Jadi kita ngeliat tuh seperti kayak pipa air. Kan kita itu pipanya itu kotor sekali. Tapi biarpun ada air bersih, kita salurkan melalui pipa itu, air itu perbuatan baik. Pipa itu kita. Jadi kalau biar airnya bersihnya, jernihnya gimana, kita ngelewatin pipa yang kotor, pasti kan keluarnya kotor juga. Jadi ini kayak gitu. Jadi kalau kita masih manusia berdosa, kalau biarpun kita berbuat baik, sebetulnya semuanya juga tidak baik ya. Jadi juga najis. Oke, jadi kamu ada pertanyaan? Ini sudah kelar tentang dosa. Semuanya sudah jelas. Jelas. Puji Tuhan, yang tentang minggu lalu udah jelas nggak? Pokoknya kalau kamu ada pertanyaan apa langsung aja nanya gitu. Iya. Oke. Jadi kita melihat, makanya sekarang kita mengerti kita orang berdosa, maka itu kita memerlukan keselamatan. Ya. Makanya kalau enggak kan kita mikir apa kita mesti memerlukan keselamatan, kita baik-baik kok. Kan jadi di sini kita tahu. Oke deh.
Kita doa sebentar. Ya Bapa, kami bersyukur Bapa, kami dapat kembali bertemu dan mempelajari firman-Mu Bapa. Ya Bapa, terima kasih Bapa, kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami, kasih-Mu yang begitu besar. Walaupun kami manusia yang berdosa, tetapi Engkau tetap mengasihi kami dan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga kami mendapatkan keselamatan dan memperoleh hidup kekal bersama Engkau Bapa. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.